Enggak konten rek. Mau pemanasannya. Kita sempat gue komunikasi sama teman-teman yang lain. Temen gue si Reki sama si Abeng mundur, nggak berani bang, karena begitu melihat malam Jumat depannya itu malam Jumat Kliwon. Oh. Tapi yang memang agak aneh di malam itu, di 2:30 itu ya ada cahaya itu bang, persis pas lagi kalau dari Kawah Ratu itu lu turun terus ada sungai. Nah persis kalau lu ngeliat itu di atasnya itu cahayanya. Selamat malam Mas Dwi. Malam Bang Nge, Apa kabar nih Mas? Siap. Waduh, ini melakukan pendakian di tahun 2023 ya. Ini melalui wasilah mimpi Mas. Betul. Mimpi tentang Gunung Salak dan akhirnya memutuskan buat naik ke Gunung Salak. Ternyata ada suatu kejadian yang aneh nih. Betul. Yang sampai sekarang ini masih tanda tanya nih, sosok yang sempat dilihat ini itu apa itu Mas? Jadi di pendakian ini terjadi di awal tahun 2023. Iya. Gue sama teman-teman gue ngelihat ada satu cahaya, bang, cahaya merah seperti cahaya fajar di atas di sekitar area Kawah Ratu. Dan itu kejadiannya cahaya itu muncul di jam 2 pagi sampai jam 4 pagi aja. Jadi setelah itu hilang aja. Setelah itu hilang. Jadi itu cahaya turun dari atas langit, turun ke bawah sampai ke arah hutan. Habis itu nggak lama begitu sampai mau jam 4 itu cahaya naik lagi, terus hilang. Ini bukan banaspati ataupun bola-bola api yang lain itu, Mas? Bukan sejenis bola berarti ya? Bukan sejenis bola. Jadi ini cuma cahaya aja. Cahaya pasti seperti cahaya fajar. Seperti cahaya fajar. Iya, betul. Nah, kita skip aja dulu kali Mas ya. Boleh. Untuk lebih jelasnya nanti bakalan diceritain langsung nih sama Mas Dwi-nya sendiri. Nah, namun sebelum kita masuk ke ceritanya nih, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu. Like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari besok pagi. Jangan lupa juga nih, di-follow Instagram kita di besok pagi. Karena di situ banyak banget informasi mengenai seputaran trip pendakian, sewa rental outdoor, atau bagi teman-teman yang mempunyai kisah horor, bisa langsung DM aja ke Instagram besok pagi. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Orangnya jika tidak siap. Jadi awal mulanya seperti ini Bang Mange. Di awal tahun 2023 itu saya sama teman itu dapat mimpi. Dapat mimpi? Iya, bergantian Bang Mange ceritanya. Awalnya dari teman saya, Abeng. Jadi saya biasa ngobrol bareng sama teman-teman, nongkrong bareng. Nah dia cerita katanya di dalam mimpi itu dia sama saya datang ke satu tempat di daerah Gunung Salak. Awal muasalnya seperti itu. Awal muasalnya kita masih biasa aja, kita cuekin, kita nggak terlalu ambil serius. Sampai akhirnya saya sendiri yang dapat mimpi tersebut dengan mimpi yang sama. Gitu. Nah akhirnya kita mulai riset lah area mana sih yang dimaksud di daerah Gunung Salak itu. Setelah kita riset ternyata itu di daerah Kawah Ratu, Gunung Salak. Nah pertama-tama itu kita awalnya mau survei aja tempatnya seperti apa gitu. Akhirnya kita tentuin jadwal untuk survei. Kita tentuin jadwal. Pada saat itu saya sama 2 orang teman saya. Yang pertama namanya Abeng, yang kedua namanya Regi. Pertama-tama itu kita jadwalkan di hari biasa untuk survei. Kita datang dari Bekasi bareng-bareng, tujuannya ke Pasir Ngit. Base camp Pasir Ngit. Ya, di Gunung Salak. Mungkin udah pada tahu ya base camp Pasir Ngit. Nah, di sana pertama kali itu kita nyampe jam 11 siang
di daerah sana. Terus kita tanya-tanya dulu Bang Mange untuk trek ke Kawah Ratu itu seperti apa. Awalnya tidak diperbolehkan oleh pihak base camp karena masih ada larangan, karena bulan Januari itu masih rawan biasanya. Nah, akhirnya setelah kita coba negosiasi bahwa kita hanya ingin nge-trek ke Kawah Ratu, pulang pergi, akhirnya diizinkan. Dengan catatan harus bersama dengan guide. Oh, oke. Nah, bersama dengan guide, akhirnya setelah kita sepakati, jam 11 siang kita berangkat ke Kawah Ratu. Perlengkapan yang kita siapin sih masih biasa karena kita belum paham bagaimana trek pendakian untuk ke Kawah Ratu. Itu saya cuma bawa air minum sama snack-snack biasa aja. Nah, awal kita jalan bertiga bersama guide itu berempat. 10 menit perjalanan, ternyata saya nggak kuat Bang Mange. Karena ini baru pertama kali, itu saya nggak kuat. Baru 10 menit berjalan, udah kelengan kepala. Udah kelengan, terus udah gelap lah, udah keringet dingin saya tuh. Akhirnya setelah ngobrol sama teman saya terus sama guide, sepertinya saya nggak bisa lanjut nih untuk ke Kawah Ratu. Jadi saya pesankan ke teman, ya udah kalian aja berdua sama guide jalan ke Kawah Ratu. Saya bilang saya pesan cuma apalin aja treknya, jadi suatu saat nanti kita bisa jalan tanpa harus ada guide. Seperti itu. Nah, akhirnya dilanjutkanlah sama teman saya, si Regi sama si Abeng ini, bersama dengan guide ini menuju Kawah Ratu. Saya putar balik, turun. Nah, jadi pada saat saya putar balik, saya pas turun itu sempat nemu percabangan yang kalau lurus ke arah base camp, kalau ke kanan itu kalau nggak salah ke arah Curug, kiri itu ke arah jalur lama. Nah, saya sempat nyasar tuh Bang di situ. Akhirnya saya nyasar ke arah kanan, belok ke kanan ke arah Curug. Setelah saya perhatiin, ini sebenarnya bukan jalur yang tadi saya berangkat nih, karena saya udah ngedengar suara mata air. Wah, ini arah Curug. Akhirnya saya balik lagi Bang. Harusnya saya kan ke arah base camp. Nah, pas balik lagi, nggak taunya saya lurus, bukannya ke kanan, bukannya ke arah base camp. Saya lurus ke arah jalur lama. Saya ikutin, wah saya udah nggak peduli, yang penting ketemu perumahan nih, rumah warga. Akhirnya saya turun, pas saya lihat kok ini jalurnya beda, bukan tadi yang saya lewatin. Tapi pas nyampe, ternyata saya dibawa ke arah jalur rumah warga yang ke arah Curug Pangeran. Oh, oke. Ya, ke daerah Balengendah situ. Nah, ternyata wah, jauh banget ini ternyata saya dibawanya. Akhirnya ya udah nggak apa-apa, saya terus jalan. Saya perhatiin, wah ini kalau balik lagi ke base camp Pasir Rengit saya udah nggak kuat nih naik. Akhirnya saya putusin, ya udah saya sewa ojek aja. Saya balik ke daerah base camp Pasir Rengit. Dan ternyata lumayan jauh tuh. Harus muter lagi katanya dari area situ. Setelah saya sampai base camp, saya coba kontak teman saya bilang yang penting apalin aja jalur treknya, karena kemungkinan kita akan treknya malam. Dan sedangkan memang kalau trek malam ke Kawah Ratu itu tidak diperbolehkan. Oke. Jadi ini juga nggak boleh ditiru juga buat teman-teman sekalian, bahwa ngetrek malam di Kawah Ratu itu memang tidak diperbolehkan karena sangat berbahaya. Akhirnya teman saya setelah dia foto-foto, dia lihat, dia hafalin treknya. Setelah jam 3 sore, dia udah balik lagi Bang ke base camp. Dia udah balik lagi ke base camp. Ternyata dia bilang treknya lumayan jauh katanya. Saya tanya berapa lama kalau sekali jalan? Ya kurang lebih sekitar 2 jam lah. Kalau kita telat-telat nyantai ya sekitar 2,5 jam. Oh ya udah. Awalnya kita mau trek malam itu juga Bang. Saya udah bilang sama teman saya nemuin nih jalur yang dimana nggak perlu lewat base camp.
Nggak perlu lewat base camp, tapi kita bisa langsung naik ke arah dari jalur Pasar Ringit, langsung naik ke arah Kawah Ratu. Dan itu sebenarnya tidak diperbolehkan juga. Tapi ini karena satu pengalaman saya, kita yang tadinya memang sudah niatkan mau naik ke Kawah Ratu malam itu, kita stay bang di sekitar Curug Pangeran situ. Kita buka tenda. Awalnya itu dari sore itu saya turun dari base camp ke arah Curug Pangeran itu, saya buka tenda sama teman-teman. Buka tenda, berharap nanti malam itu cuaca bagus dan kita bisa naik lagi ke atas. Nah, pas malam itu udah banyak kejadian aneh sih bang. Jadi malam itu pada saat saya sekitar jam 9 ya, hampir jam setengah 10 itu, hujan mulai turun tuh. Hujan mulai turun rintik-rintik. Waduh, saya bilang, kita rencananya nih harusnya jalan jam 11 malam nih supaya nyampe Kawah Ratu sekitar jam 1 pagi. Tapi karena kondisi hujan akhirnya kita tahan dulu bang. Nah ternyata pas kita lagi nungguin hujan rintik-rintik itu, saya buka tenda itu di area memang perkemahan tapi jauh dari area ramai. Kita kalau yang tahu area situ, jadi saya buka tenda di area dekat jalur lama yang tadi siang saya turun. Iya. Tadi siang saya turun. Nah, berharap kalau misalkan kita mau jalan nge-trek malam, kita cuma tinggal ngelewatin aja bang. Jadi nggak perlu lagi ke base camp. Seperti itu. Nah, pada saat sekitar jam 10 itu, pas kita lagi nungguin, ada suara bang yang ngelilingin tenda kita. Suara orang jalan. Awalnya saya masih biasa. Kita pikir biasa. Tapi pas kita dengerin lagi, wah ini orang jalan. Bener-bener ngelilingin tenda bang. Karena tenda kita tutup, bener-bener ngelilingin tenda. Nah akhirnya saya sama teman saya si Abeng ini berani diri. Coba kita keluar, kita pastiin. Akhirnya kita keluar, kita pastiin ternyata kosong. Gak ada siapa-siapa. Padahal pas kita lihat di area belakang memang itu area udah hutan. Depan kita cuma kali kecil dan nggak ada orang sama sekali yang lewat. Firasat sebenarnya udah nggak bagus sih. Kita ngerasa, wah kayaknya kita mau nge-trek malam ini agak sedikit kurang mendukung. Karena pada saat kita udah siap jam 11, nggak taunya hujan malah tambah deras bang. Hujannya malah tambah deras, kita karena kurangnya perbekalan, kita nggak center, alat penerangan itu kurang memadai. Kita bawa senter itu nggak cuma 2, terus saya juga sama tim nggak ada yang bawa jas hujan. Jadi kita putuskan malam itu ya udah kita nginep di sini, kita lanjutin aja lagi ke naik ke atas itu minggu depan. Akhirnya setelah besoknya kita sudah bangun, terus selesai sarapan, kita beres-beres tenda, kita kembali lagi ke Bekasi. Nah, minggu depannya kita sudah tentuin jadwal untuk balik lagi ke Gunung Salak. Dan memang pada saat kita balik lagi ke Gunung Salak, pada saat saya pendakian pertama itu ada tambah 1 tim. Yaitu teman saya, namanya Mas Denny. Jadi kita komplit berempat bang. Kita berempat, kita tentuin itu hari Kamis malam Jumat. Tapi pada saat awal berangkat itu memang kita dari Bekasi itu sekitar jam 6 sore lah. 6 sore kita bawa mobil berangkat dari Bekasi sampai di Gunung Salak itu sekitar jam 9, hampir setengah 10 lah. Nah kita berhentinya itu di area dekat Curug Pangeran. Jadi kita nggak ke base camp Pasir Ringit, yang tempat saya sebelumnya minggu lalu nge-camp. Nah setelah kita siapin semua perbekalan, lampu penerangan, kita juga sebelum naik itu juga kita sholat dulu, sholat hajat yang mudah-mudahan kita berempat, kita mikirnya tidak terjadi apa-apa dalam pendakian. Jam 10:30 kita mulai pendakian bang.
Nah, 11 malam itu kita mulai pendakian. Pada saat kita mulai mendaki itu di sekitar 10 menit si Mas Denny udah mulai rasa kram bang kakinya. Terus saya bilang sama Mas Denny bagaimana? Masih sanggup nggak untuk naik ke atas? Ya sanggup katanya, sanggup Pak. Ya udah kita istirahat aja dulu sebentar. Kita ngerokok dulu, santai, sebatang, habis itu lurusin kaki, kita lanjut jalan. Akhirnya pas perjalanan malam itu seperti biasa bang, sebagaimana gunung pada umumnya. Tapi yang ada jadi perbedaan adalah suasana di Gunung Salak itu agak sedikit berbeda karena nggak dingin banget, tapi juga nggak panas. Biasanya kan kalau Gunung Salak itu Januari itu hujan ya. Pas malam itu nggak ada hujan sama sekali, suasana cukup cerah gitu. Jadi mulai pertama kali kita dari pertigaan itu kita jalan itu udah mulai kan nanjak naik sampai akhirnya nyampe di pos 1. Kita sempat istirahat tuh sebentar tuh di pos 1, santailah kita ngerokok dulu di situ 2 batang sama minum-minum sambil nyemil lah di situ. Sampai akhirnya kita lanjutin lagi perjalanan itu kurang lebih dari area pertigaan itu sampai ke pos 1 kurang lebih setengah jam lah, sekitar setengah jam. Terus kita lanjut lagi jalan tuh bang, lanjut jalan dari pos 1 ke pos 2 itu memang ada sedikit yang aneh karena kita udah atur formasi nih bang, atur formasi bahwa siapa yang paling depan, siapa yang di tengah, siapa yang jadi sweeper di belakang gitu. Nah si sweeper ini selalu ngomong kayaknya ada yang ngikutin deh, soalnya setiap kali kita jalan itu ada suara langkah bang, tapi yang ngedengerinnya si sweeper ini. Di sweeper itu kebetulan pada saat itu si Mas Denny. Awalnya kita takutnya itu adalah hewan buas gitu, tapi setelah di Mas Denny sedikit berbisik ya, dia bilang ini kayaknya bukan langkah kaki hewan, ini langkah kaki manusia. Jadi itu kondisinya sekitar jam 11 malam bang, hampir jam 11 sampai jam setengah 12 lah. Nah itu dari pos 1 ke pos 2. Nah yang tahu jalur kan cuma 2 orang pada saat survei itu. Oh yang pertama itu ya? Ya si Abeng sama si Regi ini teman saya. Nah, jadi si Abeng yang di depan, dia yang tahu jalan kan. Ya udah, kita ikutin terus bang, sampai di pos 2 kita istirahat juga sebentar, rokok dulu, katanya. Santai dulu lah, kita santai. Batang kita ngerokok, sekitar 10-15 menit, kita lanjut jalan lagi tuh. Jadi dari pos 2 itu, kita kan nelusurin lagi tuh. Sampai pas mata air terakhir, kita udah tahu nih, wah ini nih mata air terakhir nih. Di situ memang kita nggak berhenti bang, kita cuma agak lebih santai aja jalannya. Karena pertama yang 2 orang teman saya ini itu baru dia kedua kali naik ke situ, dan itu pun waktu pertama kali dia survei siang. Sedangkan kita treknya itu malam hari, tengah malam. Jadi agak sedikit berbeda katanya. Terus yang kedua, saya sama Mas Denny baru pertama kali nih bang naik ke Kawah Ratu, itu trek malam lagi. Suasananya memang seperti suasana hutan pada biasanya, cuma ada satu keanehan yang kita alami sama-sama. Kita merasa diikutin sama satu burung. Jadi burung itu bersuara dari arah bawah pas di pertigaan kita pertama kali mau naik sampai ke arah mata air terakhir. Suara burung yang sama banget. Setelah sekarang saya udah cari tahu itu burung apa sih, ternyata kalau menurut survei saya itu, riset saya itu burung cabak iblis. Cabak iblis? Iya. Jadi
burung cabak iblis ini suaranya kalau orang-orang tahu ini nggak seperti burung, lebih kepada itik ya, tapi dia agak keras. Jadi bunyinya cuit, 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 gitu. Bunyinya seperti itu dia tandanya. Biasanya kalau di area perumahan atau apa itu maghrib lah itu burung muncul. Nah setelah mata air itu kan kita lanjut jalan sekitar setengah jam itu nyampainya Kawah Mati. Kita bingung mau kemana karena lupa jalannya ke Kawah Ratu lewat mana. Dari Kawah Mati. Iya. Itu lumayan sekitar 15-20 menit lah kita muter-muter Bang di daerah Kawah Mati. Itu mungkin sekitar jam 1:30 lah. Di Kawah Mati itu kita muter-muter nyari jalan sampai gua agak frustasi juga Bang. Ya, gue tanya sama temen gue, Beng, lu kan yang minggu lalu kesini, lu inget-inget tolong, gue bilang. Ya gue sih nggak tahu jalannya kemana. Dan mereka nyariin. Ya sebentar gue masih lupa nih karena waktu itu kan siang ya. Sedangkan ini malam banget gitu. Lampu penerangan minim gitu. Akhirnya setelah sekitar 20 menit kita muter tuh nyampe juga tuh arah jalan yang mau ke arah Kawah. Nah kalau lu dari Kawah Mati itu biasanya lu kalau mau ke Kawah Ratu itu lu harus nanjak lagi tuh. Nanjak lagi nanti lu ketemu seperti pohon yang bisa istirahat di situ, baru tuh ntar kelihatan tuh mau ke arah Kawah Ratu kan. Dari ntar turun lagi, baru lu ke arah Kawah Ratu. Ada satu keanehan yang kita lihat, kita ngelihat kayak ada orang lagi bakar api unggun. Jadi cahayanya itu merah oren-orenan Bang. Tapi kayak kebakaran iya, kalau di hutan ada kebakaran kan kelihatan tuh korenan, ada asap ya. Tapi ini nggak ada asap, cuma cahaya aja. Kita ngeliat tuh, itu apaan ya? Akhirnya gue sama teman-teman masih cuek tuh. Ya udah kita santai aja, kita lanjut Bang, jalan ke Kawah Ratu. Akhirnya setelah jalan dari Kawah Mati itu terus ke Kawah Ratu, kurang lebih sampai Kawah Ratu itu jam 2 lewat, hampir setengah 3. Nah, pas sampai Kawah Ratu itu memang kita kan nggak tahu nih Bang, mau apa sih yang mau dikasih lihat gitu, apa sih yang mau disuruh datang ini. Kita tuh datang aja sama temen gua sama Beng, apain kita nih? Ya udah, kita nyantai aja, gue bilang. Temen gue pada nanya, udah kita nyantai aja, ngopi, bikin mie di situ Bang, nyantai. Terus sambil ngeliatin pemandangan Kawah Ratu yang kalinya tuh kan enak banget malam-malam, sambil berendam juga Bang, kita berendam. Nah tapi yang memang agak aneh di malam itu, di 2:30 itu ya ada cahaya itu Bang, persis pas lagi kalau dari Kawah Ratu itu lu turun terus ada sungai. Nah sungai itu kan menuju ke hilir ke bawah. Nah persis kalau lu ngeliat itu di atasnya itu cahayanya. Nah mungkin banyak yang ngira wah itu Banaspati. Oke, ya. Atau cahaya apa? Beda. Ini beda, bukan Banaspati. Kalau Banaspati gue udah pernah sering lihat itu kan seperti api. Ini nggak seperti api. Jadi cahayanya itu seperti fajar ya. Tapi bukan, kalau bahasa orang ada bilang mungkin fajar kizib atau fajar awal. Cuma kan fajar awal itu putih. Kalau di atas gunung bisa ngeliat tuh, biasanya fajar awal tuh putih, agak seperti neon. Tapi ini enggak, ini bener-bener oranye, kayak senja, warna senja. Oke. Nah itu persis di hutan depan mata kita tuh. Awalnya saya coba mau telusurin tuh Bang ke bawah. Terus teman saya nggak berani, jangan lah Wi, bahaya katanya. Oh ya udah. Tapi pada saat di Kawah Ratu itu, gue penasaran banget. Itu cahaya apa sebenarnya. Nah akhirnya setelah
jam 4 pagi itu cahaya hilang bang. Kan kalau kita ngomong fajar, ya fajar munculnya jam 4 ya. Iya. Muncul. Ini jam 4 hilang. Oke. Jam 4 hilang. Persis jam 4 itu hilang. Terus kata temen gue, ayo Wi, kita harus balik nih. Nanti ketahuan sama penjaga kalau kita trekking malam. Oh iya juga ya, bisa ketahuan sama warga. Akhirnya gue putusin tuh bang balik. Kita udah sekitar hampir 4:30. Kita memang udah prepare, tapi kita prepare cuma masker biasa bang, masker COVID, ya kan, masker COVID lah, bukan masker yang memang proper lah buat lo kalau ketemu gas beracun. Kita prepare. Nah pas gue balik lagi, jadi dari sungai tersebut mau balik ke arah Kawah Mati, itu kan lo harus naik dulu ke arah Kawah Ratu. Naik Kawah Ratu baru lu jalan lagi ke arah Kawah Mati. Nah persis pas mau naik itulah gas beracun muncul. Wah itu memang sakit banget di mata bang. Karena mata gua sempat kena gas beracun itu langsung merah dan keluar kotoran mata gitu, kayak lu belekan. Langsung mata lu iritasi. Nah itu nggak kebayang kan kalau misalkan kehirup ya. Ya itu untungnya kita pakai masker, memang udah siapin masker. Akhirnya gue buru-buru tuh sama teman gue bilang, jangan sampai ada yang jatuh ya di Kawah Ratu, jangan sampai ada yang jatuh nih pas lagi ada muncul gas beracun. Karena sepengetahuan gue gas beracun itu 40-50 cm dari permukaan tanah. Kalau di bawahnya itu banget bahaya. Lu kalau duduk lu ngirup gas beracun selesai bang. Lebih di atas 50 cm dia mengurai sama oksigen. Nah itu yang sangat berbahaya. Makanya beberapa kejadian cerita orang ngirup di Kawah Ratu itu, dia jatuh, dia ngirup, dia nolongin orang, dia bisa langsung meninggal. Nah itu kita benar-benar tuh berusaha jangan sampai ada yang jatuh. Jadi beriringan tuh bang, ngelewatin gas beracun. Sampai akhirnya ke Kawah Mati. Pas di Kawah Mati kita nggak pakai istirahat lagi, lanjut tuh ke bawah sampai ke arah mata air. Terakhir kita nggak ada halangan apapun. Cuma yang jadi halangan cuma pas di Kawah Ratu itu aja gas beracun. Nah memang ada rasa penasaran bang dari gua, dari teman-teman juga. Itu cahaya apa ya? Nah begitu nyampe kita turun, pada saat turun pendakian kedua itu nggak ada yang aneh-aneh lagi. Jadi kita nggak ada yang menemukan suatu keanehan lagi. Selama perjalanan turun seperti biasa. Itu kita sempat istirahat juga di pos 2, sempat ngopi ngerokok dulu, baru turun lagi. Nyampe bawah itu kurang lebih sekitar jam 6:30, hampir jam 7 pagi. Nyampe di tempat kita parkir mobil di area sekitar Curug Pangeran situ. Itu daerah Balong Endah. Nah, teman-teman gua sempet cari tahu tuh. Karena begitu udah nyampe bawah kan udah bisa tahu ya. Udah sinyal HP udah nyala. Cari tahu tuh cahaya di atas Kawah Ratu itu apaan. Nggak ada yang pernah nemuin. Nggak ada informasinya. Itu cahaya apaan itu. Nah karena rasa penasaran gue bilang sama teman-teman gue, kayaknya kita harus sekali lagi deh naik. Gue bilang gitu, sekali lagi nih naik nih, mau pastiin itu cahaya apaan. Pendakian hari ini kan kita telat tuh nyampe atas, udah 2:30 gitu. Coba deh, kan di mimpi kan kita suruh datang paling nggak sebelum jam 2 udah harus nyampe sana gitu. Bagus-bagus tuh jam 1 udah nyampe di sana gitu. Di mimpi gue berdua, gue sama Abeng. Dan ternyata kita nyampenya kan telat pada saat pendakian kedua. Gue putusin bang, minggu depan balik lagi. Di malam Jumat yang sama. Gitu. Nah, pada saat
kita udah pulang, nyampe rumah masing-masing, kita sempat gue komunikasi sama teman-teman yang lain. Temen gue si Reiki sama si Abeng mundur, nggak berani bang, karena begitu ngelihat malam Jumat depannya itu malam Jumat Kliwon. Oh. Malam Jumat. Akhirnya gue sepakatin, gue sama temen gue satu lagi namanya Mas Denny itu yang ikut di pendakian kedua, balik lagi hari Kamis malam Jumat Kliwon ke Kawah Ratu. Kita di hari Kamisnya itu, di minggu depannya, kita udah prepare tuh bang. Kita ngeteng, naik kereta. Dari Bekasi ke Bogor. Berdua sama Mas Denny. Setelah habis zuhur, kita jalan. Sampai di lokasi itu, kita duduk di warung itu, ada warung daerah deket situ. Di warung itu kita ngobrol-ngobrol dulu tuh sama pemilik warung bang. Nyantai dulu, istirahat, makan. Gua sama Mas Denny ngelurusin badan dulu setelah perjalanan dari Bekasi ke Bogor yang cukup lumayan ya, melelahkan, hampir sekitar 5 jam perjalanan kita. Ya udah, akhirnya ngobrol-ngobrol sama si pemilik warung, nanya pemilik warung mau ngapain. Saya mau naik ke Salak. Kemana? Ke Kawah Ratu. Oh, malam ini? Iya, rencananya malam, ntar jam 10. Oh, berdua aja katanya, kata si tetehnya ya. Iya, berdua aja teh. Oh yaudah, moga selamat ya, nggak ada apa-apa di jalan, dilancarkan. Amin. Nah, persis setelah kita udah siap-siap, kita nitip barang. Jam 9:30 kita izin pamit tuh sama pemilik warung. Teh, saya izin pamit dulu ya, mau ke atas. Oh iya, udah mau mulai trek. Iya, tapi kita mau sholat dulu, saya bilang. Kita setelah selesai sholat, terus sholat hajat selesai, persis jam 10 malam. Di malam itu, pas malam Jumat Kliwon, berangkat gitu bang. Enggak konten deh, mau pemana sinyal. Nah ternyata pas kita mau melewati jalur warga lagi, ternyata udah ditutup bang. Ditutup? Jembatannya yang dia biasa dipakai oleh warga dihancurin. Nggak tahu siapa yang ngancurin. Mungkin pos penjaga, mungkin orang sana juga. Itu jembatan kayu bambu itu dihancurin. Gue dalam hati sama Mas Denny, waduh, jalannya dihancurin nih mas, gimana? Udahlah, terabas. Gue bilang terabas ya. Akhirnya loncat-loncat tuh bang, kali kecil sih. Kita akhirnya loncat-loncatin batu, terus ke kayu lagi, baru naik lagi. Terus baru jalanan yang ke arah atas tuh, tangga berbatu tuh, tapi udah lumutan semua karena udah jalur itu jarang ada yang dipakai sama warga, jadi benar-benar banyak lumutnya, agak licin. Akhirnya gua sama Mas Denny jalan telusurin mau ke arah pertigaan yang ke arah pos sama ke arah Kawah Ratu. Persis sudah nyampe pertigaan, jalur trek yang ke arah Kawah Ratu ditutup bang, pakai bambu-bambu. Jadi bambu-bambu ditutup, dipalangin. Gak boleh ada yang ke arah situ. Gue bilang sama Mas Denny, mas ditutup nih mas. Iya sih, malam Jumat Kliwon nih, gak boleh kali ada yang naik ya. Tapi kan kita niatnya bukan mau ngapa-ngapain, bukan yang mau aneh-aneh juga. Kita bukan mau nyari ilmu atau apapun. Kita niatnya memang ya udah pengen tahu aja tuh cahaya apaan. Gitu. Siapa tahu ada lagi. Ya udah terabas nih. Bismillah, kita terabas bang. Kita tetap lewatin. Nah, gue berangkat itu kan jam 10. Terus jalan ke arah pos 1 sekitar kurang lebih setengah jam atau 40 menit. Itu kita jalan nyantai bang. Tuh nyampe pos 1, kita istirahat dulu tuh, nyantai. Pas di pos 1 sedikit ada keanehan. Kita lagi ngerokok, tuh gue baru ngerokok. Rokok gue kan Samsu. Agak kretek itu kan lumayan lama bang.
Bisa sampai setengah jam tuh, 20 menit tuh ngerokok. Baru gue nyedot 10 menit sampai 15 menit, tiba-tiba ada suara burung. Berisik banget, kayak ngusir. Dan burung itu yang persis yang ngikutin kita di pendakian kedua, yang dari bawah sampai ke atas. Itu burung bunyi ngoceh kayak ngusir, Bang. Sampai si Mas Denny bilang, "Pak, kayaknya kita udah diusir nih, suruh buru-buru. Itu burung berisik banget di atas." "Iya Mas, gua sampai risih sendiri, padahal lu burung yang berisik, gua yang risih." "Ya udahlah, jangan sampai habis, sudah kita matiin, kita lanjut jalan aja." Akhirnya kita lanjut jalan, Bang. Jadi kita cuma 15 menit lah. Niatnya tuh mau 20 menit lah, setengah jam nyantai. Akhirnya lanjut jalan lagi. Lanjut jalan, lanjut sampai pos 2, kondisi aman, tapi tuh burung masih ngikutin. Jadi ngasih tanda tuh burung, Bang. Begitu sekitar 5 menit sekali dia ngasih tanda. Bunyi tuh. Tweet. Tweet. Gitu. Ngikutin terus. Ya udahlah, kita masih nyantai. Begitu nyampe pos 2, kita istirahat sebentar, cuma minum sama ngabisin rokok yang tadi. Nggak lama lah, mungkin sekitar 5-10 menit kita jalan lagi. Lanjut. Akhirnya kita nyampe mata air terakhir. Begitu nyampe mata air terakhir, kita tetap lanjut lagi jalan sampai ke Kawah Mati. Kurang lebih itu perjalanan hampir sekitar 1,5 jam sih, Bang. Nah, di Kawah Mati itu karena udah punya perbekalan ingatan dari pendakian sebelumnya, kita udah langsung tahu, nggak perlu nyari lagi trek. Iya. Jadi kita udah cari tahu, wah lewat sini nih Mas. Ya udah kita jalan. Nah, akhirnya kita balik ke di Kawah Mati itu. Pas naik ada seperti pohon yang bisa didudukin itu, yang bisa nyantai di situ, yang ada rantingnya bisa didudukin. Di situ ada, kita ngelihat ke arah yang minggu lalu muncul cahaya. Pas gue lihat, waduh, kok cahayanya nggak ada ya? Itu kondisinya sekitar jam 12-an, Bang. Hampir jam 12-an. Waduh, Mas, lu inget nggak? Gue ngomong sama Mas Denny, Mas, lu inget nggak? Kita minggu lalu udah ngeliat tuh cahaya. Kok sekarang nggak ada ya? Iya ya. Ya udah nggak apa-apa, lanjut aja jalan. Toh kita cuma pengen cari tahu, nggak lebih gitu kan. Nah, dari itu nggak lama, gue jalan lagi, Bang, ke arah Kawah Ratu. Begitu udah nyampe Kawah Ratu tuh memang kondisi Kawah Ratu seperti biasa lah. Ya asap beracunnya, gas beracunnya belum muncul. Akhirnya gue turun lagi tuh ke arah sungai. Gua begitu nyampe Kawah Ratu, gue ke arah nurunin lagi yang ke arah sungainya. Di situ gue agak berendam dulu kaki kan, lumayan pegel, ngerendemin kaki biar hangat lumayan lah, biar panas. Itu gue nyampe Kawah Ratu itu sekitar jam 1:15 lah. Jadi ternyata pas kita cari-cari itu cahayanya nggak ada. Gelap aja. Gue hampir bingung sama Mas Denny. Mas Denny, ini gimana nih, cahaya nggak ada? Ya udah, Mas, tapi kalau misalkan jam 2 nggak ada ya, ini kan kita nunggu kurang lebih sekitar 45 menit. Jam 2 nggak ada, kita cabut aja lah. Ngapain juga gabut ya kan di Kawah Ratu, nggak ada cahaya. Gitu. Ya udah. Nah, kita masih nyantai dulu tuh. Gua nyeduh kopi, rokok dulu sambil nyemil. Gue inget pas gue lihat jam itu 1:59, kurang sekitar 1 menit memang. Tiba-tiba muncul, Bang, turun cahayanya dari langit, turun cahaya oranye. Itu cahaya kayak cahaya fajar, turun dari langit kayak dari awan, turun sampai ke arah hutan. Jadi hutan itu kayak kelihatan terang. Oh iya. Gue bilang, Mas, muncul Mas cahayanya. Iya Pak, muncul. Awalnya memang kecil, lama-lama gede. Nih kita perhatiin lagi nih, minggu lalu jam 4 hilang nih Mas. Ya udah, ini kan mumpung jam 2 nih.
Kita nekat bang, coba telusurin dari mana nih asal cahaya dan jatuhnya di mana sebenarnya nih cahaya. Sampai akhirnya udah nggak ada daratan lagi nih. Ini gue kalau ini sungai udah. Waduh mas, gue bilang sama mas ini udah sungai semua nih. Kalau kita mau telusurin lagi, kita jalan di atas sungai nih, jalan di sungai. Gue nggak berani juga, gue bilang, karena gue nggak tahu kedepannya itu bagaimana kedalamannya gitu. Ya udah, perhatiin ini apa maksudnya cahaya ini. Tapi itu cahaya terang bang. Kalau dalam posisi gelap itu benar-benar kelihatan merahnya. Tapi di foto itu sempat kita terangin cahayanya di foto itu, jadi kelihatannya itu memang benar-benar cahaya itu. Nah, persis sekitar jam 4, mau jam 4 kan biasanya jam 4 itu di sana ada azan subuh pertama ya. Kedengeran tuh bang di Kawah Ratu. Ajan lah ya. Iya, ada azan pertama, biasanya azan awal kan. Hilang tuh cahaya, bener-bener hilang. Jadi hilangnya juga yang tadinya itu cahaya di bawah, tiba-tiba itu cahaya meredup ke arah atas, ke atas lagi, baru hilang dia. Jadi kayak ke awan lagi terus hilang cahayanya. Gue bilang mas nih bentar lagi hilang nih. Ya udah, begitu hilang kita cabut aja lah. Udah jam 4 juga. Ingat gas beracun masih nunggu kita nih, gue bilang di atas gas beracun. Iya. Ya udah persis jam 4 cahaya hilang bang. Gue balik lagi. Udah kita balik aja deh. Kita turun lagi. Ya udah begitu udah mau nyampe, gue telusurin sungai, mau naik lagi ke arah Kawah Ratu. Pas persis jam kurang lebih sekitar jam 4.20, hampir setengah 5 lah, gas beracun keluar. Itu lebih tebal dari sebelum-sebelumnya. Tapi gue di pendakian ketiga ini udah persiapin dengan benar-benar. Pendakian ini gue udah prepare. Gue sediain masker itu, sama gue sediain Google bang, kacamata Google. Yang besar itu. Yang besar itu. Kacamata yang plastik yang besar itu, buat nahan si gas beracun itu supaya ke mata gitu. Jadi gue pakai kacamata, Mas Denny juga pakai kacamata, ditambah lagi kacamata Google, pakai masker itu bang. Jadi kita lewat biasa aja tuh, lewat gas beracun nyantai. Makanya gue bilang, Mas Denny lu coba jatuh juga nggak bakal guling-guling, aman nih insya Allah, gue bilang. Ya udah kita ngelewatin itu, udah berhasil nih ngelewatin Kawah Ratu, karena lumayan lama tuh bang. Jadi Kawah Ratu itu ngeluarin gas beracun sekitar jam 4 lewat, hampir setengah 5 lah. Dan itu banyak banget. Jadi lu kalau jalan itu mungkin sekitar 10-15 menitan lah. Lu jalan harus nerabas tuh. Karena begitu gas beracun itu keluar, dia langsung arah turun kan. Langsung turun tuh. Ada yang sebagian turun. Nah itu harus terabas. Itu sekitar 10 menit lah gue terabas. Ada gas beracunnya. Nah begitu udah lewat, sekitar setengah 5 lewat, gue nyampe Kawah Mati. Nah tambah lagi nih bang, ternyata di Kawah Mati, pas mau turun ke arah Kawah Mati, di situ mulai hujan, rintik-rintik, badai ternyata. Kenapa gue bisa bilang badai? Karena gue pasang jas hujan itu sampai mau terbang bang, sampai ke bawah angin. Wah ini badai sih, gue bilang badai angin. Gue bilang mas, buru-buru kita turun ke bawah mas. Mudah-mudahan di bawah kan anginnya nggak terlalu, biasanya ya angin tuh adanya di atas aja ya. Pas di atas. Nah begitu kita udah turun ke bawah, mau ke arah Kawah Mati, pas nyampe Kawah Mati. Ini yang agak ditakutin ya, mungkin banyak pendaki di Gunung Salak itu, kabut halimun turun. Blok turun, gue nggak bisa ngeliat, jarak pandang nggak nyampe 2 meter, boro-boro 2 meter, gue bawa senter itu nggak bisa tembus, muter aja gue bang, jalan, nyari trek kemana, muter aja. Itu gue muter hampir sekitar 20 menit.
muter-muter di kawah mati tuh bang. Iya. Gua senter, ini trek bukan ya? Jalan aja, oh bukan. Pas senter tebing, balik lagi. Nah, bener mungkin kata orang-orang ya, kata pendaki senior dulu, kalau misalkan lu ketemu kabut halimun mending diem aja, karena jangan dipaksain gitu. Akhirnya tuh gue sempet cekcok sama Mas Denny. Kabut halimun itu bener-bener bikin linglung sebenarnya. Jadi gue udah muter nggak ketemu jalan, balik lagi ke situ lagi. Akhirnya Mas Denny bilang gini, Pak lu udah linglung lu Pak, katanya. Sini lu, ya gue aja yang mimpin, gue mimpin jalan katanya. Oh yaudah. Nah yang bikin tambah jiper lagi, pas kita udah muter-muter gitu, kita nemu tuh bang, Nissan yang in memoriam, yang di kawah mati tuh, kan ada tuh. Kita selalu ngelewatin kan. Waduh, pas berangkat gue nggak ngeliat ini, pas pulang muter-muter ngeliat ini, jiper tambah ngedown lah. Ya udah, si Mas Denny, yaudah Pak, lu ikutin gue. Lu udah linglung tuh Pak. Yaudah Mas, gue ngikutin tuh. Yaudah, akhirnya dia mimpin jalan tuh, ngusurin. Nah, jalan sekitar 10 menit berjalan, dia ngajak gue naik lagi. Gue bilang, gue ngikutin. Wah, ini yang linglung gue apa dia ya? Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Gue senter tuh, Mas lu lihat tuh, Kawah Ratu. Kita balik lagi, gue bilang, mau balik lagi lu ke Kawah Ratu. Oh iya, dia baru ngeh. Itu posisi gue udah di atas tuh bang, udah ngindarin yang in memoriam itu. Ya kabut halimun udah ngindarin, tapi di atas lagi ada badai bang. Bus angin kenceng. Gue bilang, Mas udah kita diem dulu, jangan di bawah. Gue bilang kita cari tempat buat berteduh dulu supaya nggak kena angin. Gue bilang, akhirnya gue cari batu gede dulu tuh bang, supaya gue ngumpet di balik batu gede kan, supaya nggak kena angin. Udahlah kita berdoa dulu aja di sini. Berdoa supaya kita dilancarin turun, supaya tuh kabut halimun juga cepet hilang. Karena gue bisa ngeliat tuh bang kabut di bawah. Oh iya, kabutnya masih di bawah, nggak kelihatan jalan. Nah akhirnya setelah sekitar 5 menit 10 menit kita berdoa, gue bilang, ayo Mas balik lagi, Bismillah gue bilang. Akhirnya udah tuh, itu udah sekitar hampir mau jam 5 bang. Gue pas turun lagi, itu kabut mulai reda tuh, udah mulai mudar tuh, udah kelihatan lagi trek. Akhirnya setelah kita cari, hari ini nemu trek. Akhirnya masuk ke arah hutan-hutan kawah mati itu. Gue udah agak rada tenang. Wah udah masuk sini. Ya udah kita lanjut jalan aja. Udah nggak usah berhenti, nanti berhenti di pos 2 atau pos 1 aja. Udah terus uang jalan. Nah, memang pada saat udah masuk kawah mati, suasananya udah bukan kayak lagi di pendakian pertama. Pendakian pertama itu suasananya masih bukannya seperti Gunung Salak ya, karena hawanya beda gitu. Nah, di pendakian setelah gua ngelewatin kabut halimun ini, ngelewatin kawah mati, udah balik kayak Gunung Salak bang. Hujan, terus yang ya aroma pohonnya dari Gunung Salak itu balik lagi ya kan, kecium lagi kan. Akhirnya turun, hujan tuh bang, sambil hujan kita turun lumayan hujan, trekking terus sampai akhirnya di pos 2 udah agak terang, terus hujan juga udah agak berhenti. Kita terabas terus, akhirnya istirahat sebentar, minum. Gue bilang udah kita nanti istirahat lagi di warung santai-santai, makan dan lain sebagainya. Yang penting kita nyampe bawah dulu aja. Ya udah, akhirnya nyampe bawah kurang lebih sekitar jam 6:30. Udah nyampe bawah. Pas nyampe bawah, nyampe ke warung yang tadi malam gua mampirin. Ternyata udah ada si tetehnya.
tetehnya ini begitu gue udah nyampe, mukanya seneng banget. Gue bilang, kenapa nih si teteh? Begitu gue samperin, ya teh, udah balik nih teh. Alhamdulillah selamat. Teteh semalam gak bisa tidur mas. Kenapa teh? Ya pokoknya saya kepikiran, gak tahu kenapa abis tawasul kepikiran aja terus berdua, gak bisa tidur. Jadi saya doa ya terus, moga-moga itu yang 2 orang lagi nanjak bisa selamat. Karena nanjaknya pas malam Jumat Kliwon. Emang AA mau ngapain sih? Nanjak kata saya masih nggak tahu mau ngapain gitu. Karena di atas juga nggak pengen aneh-aneh. Kita cuma pengen tahu ada cahaya apa sih di atas itu yang sempat saya temuin di minggu lalu. Emang cahaya seperti apa? Akhirnya saya kasih lihat tuh fotonya. Teteh pernah dengar nggak ada orang ngelihat cahaya begini di gunung, di Kawah Ratu? Nggak sih, teteh juga belum pernah ke sana, terutama malam-malam. Jadi nggak tahu, orang-orang sini juga kayaknya nggak tahu. Nah ini saya nemuin ini nih teh, jam 2, munculnya jam 2, jam 4 hilang cahayanya. Nah akhirnya gue beres-beres lah tuh bang, makan dulu, sarapan dan sebagainya. Karena hari Jumat ya, jadi agak lebih nyantai. Akhirnya ngobrol-ngobrol sama si tetehnya, ngobrol-ngobrol. Akhirnya gue ceritain lah alasan kenapa gue ke Gunung Salak itu malam-malam. Gitu. Sebenarnya berawal dari mimpi, tapi sebenarnya bukan mimpi saya doang, mimpi teman saya. Tapi teman saya yang mimpi itu juga nggak datang. Dia datangnya pas pendakian minggu lalu. Gitu. Oke, iya. Nah ini kita coba memastikan ini cahayanya itu apa. Nah itu kan kejadiannya sekitar bulan Februari 2023 ya bang. Jadi memang selama setahun setelah kejadian itu, gue banyak ngobrol-ngobrol, nanya-nanya itu cahaya apa. Ada yang ngomong Banapati lah, ada yang ngomong cahaya iblis, ada yang ngomong cahaya ifrit segala macem. Cuma ada satu, pernah gue ketemu salah satu seseorang sesepuh ya, boleh dibilang di daerah Bogor juga, sempat gue tanyain, itu sebenarnya cahaya apa sih yang gue temuin malam-malam di atas Gunung Salak? Karena tadinya gue pikir cahaya di atas Gunung Salak itu kan ada geotermal ya, pemanas. Gue pikir cahaya dari situ juga bang. Oke. Cuma ternyata bukan gitu. Kan nggak mungkin juga cahaya dari atas turun ke bawah ya. Cahayanya dari awan turun ke bawah. Kalau cuma stay di situ bisa jadi itu cahaya geotermal. Apa gue cari? Ternyata itu cahaya, kalau menurut dari sesepuh itu, dia ngomong gini, Mas Dwi, kamu tuh sebenarnya cuma disuruh nyaksiin bahwa itu cahaya adalah kembalinya sang putra fajar. Kembali sang putra fajar. Iya. Oke. Kembalinya sang putra fajar. Terus gue bingung. Terus saya datang itu cuma disuruh nyaksiin. Iya. Lu harus nyaksiin. Bahasanya lu harus nyaksiin. Bahwa kembalinya sang putra fajar itu bener adanya. Gitu. Terus gue inget-inget putra fajar kan itu bahasanya Bung Karno ya, setahu gue itu kan ada di bukunya ya. Oh ya mungkin kali ya ada hubungannya berarti sama presiden pertama. Iya mungkin ada hubungannya. Oh oke. Nah itu akhirnya gue udah tahu dari sekian banyak, menurut yang gue percaya dan menurut gue masuk akal, memang seperti apa yang dikatakan si sesepuh itu. Karena bener cahayanya seperti cahaya fajar bang. Kalau dilihat seperti cahaya fajar, tapi kan munculnya jam 2 sampai jam 4. Iya. Gitu. Di tengah hutan udah pasti terang banget gitu. Di tengah hutan udah pasti terang banget kan, kelihatan gitu. Nggak mungkin orang iseng bikin api unggun ya kan. Pasti nyampe berita ada kebakaran atau apa gitu kan. Kalau ada kebakaran pun akan ketahuan. Dan nggak mungkin kedua kali itu. Minggu sebelumnya gue ngeliat, minggu depannya ngeliat gitu. Nah akhirnya setelah 1 tahun itu gue cari tahu ya, jawaban itu yang menurut gue masih masuk di akal lah ya.
dibandingkan kayak banaspati atau cahaya apa ada. Karena ya berhubung mungkin juga ya, kita nggak bisa lepas yang namanya kehidupan ini, dunia nyata sama spiritual atau gaib, bahwa itu berjalan beriringan. Memang berdampingan Mas. Memang berdampingan, betul. Kurang lebih seperti itu, Bang. Nah, Mas Dwi, ini kan sempat melakukan pendakian ke Gunung Salak ini melalui mimpi. Iya. Ya, berarti sebelum mimpi ini belum pernah ke Gunung Salak? Belum. Oh, belum. Belum pernah. Semuanya, semua rombongan belum pernah? Belum pernah. Paling kalau dulu sering ke Gunung Salak itu masih ke curug-curugnya doang, Bang. Oh, main ke curugnya, ke villa, kita nginep waktu SMA, waktu kuliah. Itu pernah, tapi sebelum-sebelumnya mendaki sampai ke Kawah Ratu itu belum pernah. Belum pernah? Sama sekali belum pernah. Ini kan yang dari tadi gue tungguin nih Mas, tentang mimpi lu ini apa sih Mas? Kayak gimana sih mimpinya itu Mas? Ceritanya gitu. Yang seingat lu itu? Seingat gua mimpi itu yang pertama temen gua ceritain, itu dia didatengin sama satu sosok seperti raja. Oke. Pakai pakaian kerajaan. Terus dia udah berada di situ tuh, Bang. Di Kawah Ratu bareng gua katanya. Nah, nanti lu datang ke sini ya. Tentuin aja jadwalnya kapan kamu bisa. Nah, awalnya kan dia cerita. Terus dia cerita ke gua nggak begitu perhatiin lah, nggak begitu mau nanggepin. Akhirnya begitu gua mimpi, didatengin sosok yang sama, pakai pakaian kerajaan, seperti raja lah. Lu datang aja ke Gunung Salak, areanya ini, memang persis yang di mimpi itu gue lihat, mirip seperti yang di area sungai itu. Nanti lu lihat, dia bahasanya gini, nanti lu lihat ada cahaya merah turun, bahasanya itu. Oke. Kalau di mimpi gua, cahaya merah turun. Udah lu lihat aja, ntar lu tahu sendiri gitu aja. Bahasanya gitu doang. Nah, ini mimpi sama kayak temennya juga Mas? Sama juga. Sama. Dalam posisi lu ada di situ juga berdua. Iya. Iya, betul. Posisinya cuma beda hari. Iya. Beda berapa hari lah. Wah, thank you banget sekali lagi Mas. Sama-sama. Karena udah datang dan mau berbagi sebuah pengalaman pendakian ini. Wah, keren banget sih teman-teman semua. Nanti bisa disimak aja videonya sampai habis Mas ya. Siap. Nah, sebelum mengakhiri video kali ini Mas Dwi punya pesan-pesan nih buat teman-teman semua yang menonton pada malam kali ini. Pesan-pesan buat teman-teman semuanya sih, ini saya hanya berbagi pengalaman saja. Bukan untuk menggurui Mas ya? Bukan untuk menggurui ataupun apalagi ditiru. Ya. Untuk mendaki di Kawah Ratu atau di Gunung Salak di malam hari, apalagi nggak terdaftar, jatuhnya ilegal, tidak melalui pos penjagaan. Karena memang kita berdasarkan pada saat itu hanya pengalaman berdasarkan keyakinan kita bahwa kita hanya mendapatkan firasat dan harus melakukan hal tersebut gitu. Dan ini kan nggak bisa dijadikan satu alasan sebenarnya untuk ke semua orang untuk mendaki ke Gunung Salak ataupun ke tempat-tempat yang lainnya tanpa melalui pendaftaran atau ilegal. Jadi lebih baik kalau mau mendaki, baik itu malam, siang, sore, lebih baik terdaftar dan lebih baik mengikuti aturan-aturan yang ada di Basecamp sekitar. Itu aja sih. Oke. Dan juga melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman nih, serta safety dalam melakukan pendakian. Dan juga bawa sapamu kembali turun. Nah, mungkin itu aja kali ini dari gua Bang Mange. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.